Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Misteri Holik. Sekarang kita bikin video lagi atau kita kita penasaran dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal yang goib. Kita berbincang-bincang lagi. Bincang ya. Banyak yang kemarin sih ada yang datang dia nanya, ini Ki, ini barang ini isinya apa ya? Masih ada isinya enggak gitu kan? Dan saya bilang ini isinya lumayan sih, cuman energinya udah berkurang atau dia nggak pernah dikasih makan atau gimana lah. Iya Ki, katanya, kata si di pemilik barang ini, dia bilang iya saya udah lama nggak ngasih makan atau ini dari mana? Oh saya dari guru saya, katanya gitu. Ya intinya sih sebenarnya mah tergantung kepercayaan masing-masing ya. Ini ada ininya atau kekuatannya apa enggaknya, dan kita buktikan. Tadi itu barang apa sih? Berbentuk apa barang? Keris ya, keris kecil, keris semar-semar itu ya. Yang ya kalau saya sih yang seperti ini nih, kita lihat seperti ini. Banyak yang dicari, banyak juga sih ya yang orang-orang punya, mungkin udah banyak orang punya, dan katanya ada isinya, yaitu isinya semar mesem atau fungsinya kita nggak tahu, tapi ini kelihatannya buat penglaris sih kayaknya, atau buat pengasihan. Wangi ya, berkis minyak ya. Nah, kita akan coba mediatorin ke Ucup, mediator yang bersedia ini lagi ya, ucup lagi, karena ini muka-mukanya mau ke muka takut apa gimana gitu, penasaran tapi takut gimana gitu. Nah sekarang kita akan coba masukkan ini ucup ke ucup. Ya, ucup ini. Ini kamu tahu kan Sob? Tahu. Tuh kamu pegang dulu. Nah, pegang dulu, kamu genggam. Ya, genggam. Menurut kamu ada isinya enggak, Sob? Ada isinya. Nah, kamu maju di depan sini. Nah, saya akan mau transfer ini. Biasanya sih susah banget ya. Kadang ada yang actingnya begini, gitu kan, ada yang actingnya wah banyak-banyakan itu kan, wah ada ya. Saya cuma begini doang, simpel. Kalau masalah jin ke jin mah itu ya, karena jin itu kita kendalikan ya, bukan kita yang dikendalikan sama jin ya. Kita kendalikan jin itu atau kodam itu kita kendalikan. Tinggal gini doang, nih tinggal gini doang. Masuk. Assalamualaikum. Ini sosok apa ya? Semarkah atau macan atau apa? Jin sebagai apa? Sosok apa? Kakek ya? Kakek? Iya. Sampurasun. Benarkah kakek mendiami keris ini atau pusaka ini? Bener. Ini kakek ini tujuannya buat apa ya, Kak? Pengasihan. Dan pemilik ini perempuan apa laki-laki ya? Laki-laki. Ini pemiliknya laki-laki. Kakek ini diisi apa ngisi sendiri ke keris ini, Kak? Sendiri, masuk sendiri. Iya. Jadi apa mau masih di sini apa mau pindah kayak tempatnya? Ya, Masih di sini karena di sini nyaman atau gimana kayak? Nyaman. Nah ternyata keris ini nih ada isinya, yaitu berbentuk seorang kakek yang sangat tua, dan nggak semua semar mesem isinya semar ya. Ini kalau semar mesem isinya semar, banyak yang punya kayak gini nih, berarti isinya semar semua, berarti semar itu berarti banyak dong. Sekarang isinya cuma kodam biasa ya.
Terima kasih ya Kek udah hadir dari sini. Nah, kita akan membahas season yang lain Kek. Makasih, masuk lagi Kek. Nah, sekarang dia udah mulai masuk lagi. Ipal. Kalau ada yang mau hadir masuk. Assalamualaikum. Nah ini sosok yang tadi yang kita pernah tadi di video tadi itu saya ngundang banyak sosok kayak kesini, ini masuk ke sini. Assalamualaikum, ini dari mana? Tenang, kita cuma ngobrolin silaturahim. Ini dari mana? Dari sebelah samping. Asalnya dari mana? Jauh. Ke sini silaturahim atau maksudnya apa? Hah? Situ ini ya, kesal ya? Dicuekin sama majikan ya? Ternyata ini ada yang punya. Dia belum ada kerjaan katanya. Biasanya dia tuh buat yang ngejailin orang atau buat yang dukun-dukun santet. Bener gak? Punya dukun santet? Bener. Kalau dikirim sama dukun santet tuh sebagai supaya apa? Supaya orang itu sakit, apa supaya orang itu lelah, atau supaya orang itu mati? Sakit. Oh, supaya orang itu sakit. Kenapa kok mau di situ? Apa dikasih makan sama dukun atau majikan? Kasih makan. Makanannya apa kalau tahu ya? Bunga, menyan, bunga. Dia cuma makanannya bunga, mau disuruh-suruh ya. Kalau orang dikasih bunga gak bakal mau. Kecuali duit baru orang tuh mau. Maaf ya kalau hadir ke sini jangan ganggu kita, dan kita nggak akan ngeganggu situ. Saya cuma pengen tahu aja situ benar apa enggaknya. Kalau majikan situ nggak terima, saya minta maaf, saya nggak ngeganggu, dan saya juga nggak nyebutin nama majikan situ. Nah, assalamualaikum. Keluar. Tes. Buat kamu tak cukup kagak itu udah. Jangan. Ternyata Usup nggak mau. Biasanya kalau ada sosok godam atau sosok yang datang tuh Usup itu mau buat bentengan ya. Iya. Buat pelindung. Sekarang gak mau. Ya dukun. Ya dukun. Padahal bagus itu, katanya bagus, tua banget tuh. Tadi itu kita ngebahas tentang sosok itu ternyata buat pengasihan, dan ini insya Allah akan diambil lagi minggu depan lah, kayak belum puasa tuh dia akan ngambil ini. Alhamdulillah udah energinya udah kencang lagi, dan mudah-mudahan jodoh. Tapi ingat, ini tergantung kepercayaan masing-masing. Jangan merasa yang punya ini musyrik ya. Ini tergantung kepercayaan masing-masing. Intinya saya percaya orang itu punya agama masing-masing. Saya nggak ngejelekin tentang agama gitu. Penting nggak nyepelein orang percaya ini, enggak. Saya nggak memaksa. Ini karena ada satu lagi, dia baru datang dari kemarin sih, penasaran mau curhat gitu atau mau cerita tentang masalah mistis atau pergoiban. Yang tamu kita dari mana itu? Yang mana yang mau cerita itu? Oh, alam ya? Iya, alam. Mau cerita apa? Apa pernah pengalaman tentang hal yang goib apa gimana? Iya, mau nanya aja gitu. Nanya. Dari udah setahun sih kejadiannya. Udah lama banget ya. Tapi sampai sekarang penasaran. Iya, masih inget aja gitu. Masih inget aja. Berarti kemasuk ke pikiran gitu. Iya, apa itu sosok apa gitu? Iya. Emang sosok apa sih? Kalau sosoknya enggak ngelihat, cuman kayak bayangan aja gitu. Bayangan hitam kah atau bayangan hitam gitu. hitam tapi gede apa kecil? Kecil sih.
bayangannya kecil. Pernah ada yang ganjil nggak di sebelum itu, pernah ada yang ganjil nggak di itu? Posisi di mana sih? Di kamar. Di kamar. Iya. Di kamar itu sendiri. Iya. Nah, yang seperti saya ceritakan mungkin alam ini di video yang tadi itu, video yang apa sebelumnya, saya pernah cerita di saat mau tidur dia merasa indranya kebuka, atau dia lagi tenang mungkin merasa indranya kebuka, makanya selalu berdoa sebelum tidur. Bismika. Nah, kenapa Alam pengen cerita kayak gini? Penasaran apa gimana? Ya itu sosok atau imajinasi saya gitu, atau Halusinasi ya. Iya. Ya kadang sih kalau alamnya termasuk, kan Alam termasuk orang yang nggak percaya yang hal-hal goib ya. Iya. Kalau diprediksi saya sih bukan halusinasi. Karena Alam nggak percaya hal-hal goib kan, atau apa sih masa sih itu. Tapi perasaan ada lagi. Nah kalau bahasa saya tuh Alam itu lagi saat-saat itu pas itu kebuka. Kalau bahasa indera keenamnya tuh lagi kebuka. Kalau bahasa ini alam sadarnya dia kebuka. Kebanyakan dia diem ngelamun, dia alam sadarnya kebuka. Bener nggak pas Alam ngeliat tuh pas Alam lagi ngelamun gitu, nggak lagi joget-joget, nggak lagi apa. Iya bener lagi ngelamun itu. Nah itu bukan halusinasi. Kalau halusinasi itu dia udah pikirannya mistis aja, hantu aja, itu baru halusinasi. Tapi kalau Alam ini enggak, itu emang beneran dia kebuka, emang ada sosok di sana. Kita mau coba ya, kita tarik sosok yang di depan rumahnya Alam itu sosok apa gitu ya, yang sering. Tapi sekarang mah udah enggak kan? Udah. Ya. Nah sekarang kita akan coba tarik ke Usop dengan apa ya, dengan Bismillah ya, kita baca Bismillah, kita tarik ke Usop. Sosoknya ini kayak sosok sebenarnya banyak sih, banyak di depan rumah Alam, tapi saya merasakan itu ya di kamar, di ruang tamu ada sosok. Enggak, dia di ruang tamu itu anak kecil sih di sini. Kecil ya, Anak kecil. Iya. kalau di depan itu ada ya pocong itu ya. Sosok pocong. Sosok pocong tuh depannya enggak ada Enggak ada sih. ya. Cuma anak kecil yang iseng, yang suka bolak-balik di keluar masuk rumah Alam itu anak kecil. Entah itu siapa, saya nggak tahu. Tapi yang dilihat sama Alam beda lagi. Ini sosok yang semacam tinggi gede sih semacam ya, hitam bayangannya. Siap Sob? Insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya punten ya Ki, saya manggil Kaki yang lagi istirahat. Ini ada kenang-kenangan Ki, katanya. Apa benar Aki pernah nampakin ke seorang pemuda yang ada di tempatnya Aki? Maksudnya Aki itu apa? Apa mau ngejagain orang pemuda itu? Apa cuma iseng ngejagain? Ya, Aki dari mana? Dari leluhur. Ternyata dari leluhurnya Alam. Ada yang leluhur Alam tuh ada yang bisa enggak? Ada. Nah mungkin dari situ dia bukan apa-apa. Aki kalau mau masuk ke situ bersedia dengan kalimat apa? Alam pemuda ini harus ngelakuin apa Ki? Bismillah aja. Enggak perlu puasa gimana Ki? Enggak, karena Aki udah merasa bersatu gitu. iya, Ki, sekarang gini, kalau emang Aki penjaga situ, jagalah rumahnya ya Ki ya, dari hal-hal. tidak bisa. Jaga rumahnya Alam.
tidak bisa. Insya Allah. Ya udah, makasih ya Ki atas kehadirannya. Karena saya bisa. Hah? Bisa. Iya Jaga jaga. dia doang. Iya jagain dia doang. Iya. Ki, saya mau tanya. Nanti aja Ki, maaf Ki. Tolong jagain dia ya Ki dari hal-hal itu. Saya berharap alam tuh banyak rezekinya dan ya dimudahkanlah jodohnya gitu ya. Raja ada pengen nanya nggak ke Akin? Aki tuh biasanya ngejagain alam di dalam rumah apa di luar rumahnya aja Ki? Di dalam. Nggak pernah ikut ke situ, nggak pernah ikut ke mana-mana. Oh, cuman di dalam rumahnya aja berarti Ki? Ya dia karena di dalam rumahnya aja dia ngejagainnya, nggak ikut sini karena belum bersatu gitu. Terima kasih Ki ya udah hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya gimana sih? Kuat lagi ya? Kuat ya? Buat kamu enggak? Punya alam. Nah, kemudian saya tanya lah. Desainnya enak, Enak ya badannya. enak desainnya kuat. Bau silat ya? Iya, ambil lah mana? Di kargonya itu. Oh iya Lam. Saya tadi udah ngundang yang yang nampakin di depannya Alam itu adalah sosok yaitu katanya leluhur atau khodamnya punya leluhurnya. Yaitu ya mungkin leluhurnya Alam ini pernah orang bisa atau pernah ya Orang dipandang atau punya ilmu lah katanya. Iya. Ada pernah ngedenger nggak leluhur Alam itu atau buyut-buyut Alam itu orang bisa gitu? Kalau leluhur mah kayak jauh gitu ya, jadi Iya nggak tahu informasinya ya. kurang gitu. Tapi kalau almarhum kakek iya Oh dia jadi orang bisa atau kayak apa ya, kayak ngelatih silat gitu. jawara. Jawara, Pantes. Jawara. Tapi sekarang kelihatannya dia itu mau ngejagain alam gitu. Jadi bukan apa ngeganggu nggak apa cuma nih kalau Ini bahasa ada saya. iya kalau bahasa kita mau kepoh gitu. Kepoh. Apa caper ya cari perhatian ya. Ini ada saya. Kenalan. Gitu. Apa mau dimasukin? Apa mau dibawa-bawa main gitu. Mana? Iya. Terus bisa gimana? cuman ya nanti lah gitu Nanti waktunya. aja ya. Ya namanya ini Alam itu orang awam ya. Jadi gimana ya Lam ya? Kamu kan pernah bilang percaya nggak percaya gitu Iya, ya. saya nggak percaya. Percaya nggak percaya gitu. Tapi benar tebakan yang Odam itu emang benar gitu. Sekarang udah mulai percaya apa gimana? Tapi yang Alam lihat sedikit kayak mulai masuk lagi gitu. belum masuk ya. Ya sebenarnya kita ini Alam ini zaman sekarang tuh zaman modern Susah sih, emang. pergaulannya ya. Dan alhamdulillah kedatangan ke sini tuh pertanyaan-pertanyaan tuh selalu kita jawab ya. Dan pertanyaannya ada satu lagi yang saya tanyakan yaitu Reza. Nah ini Reza kita nih yang dia seorang apa ya tukang gudeg kopi barista kalau bahasa gaulnya apa barista ya. Nah itu sama dia juga percaya gak percaya apa sih gitu tuh, Apa sih Coba. gaib? apa sih kok tapi percaya tapi kalau nggak percaya gitu, kalau nggak percaya tapi di perasaan ada yang ngikutin gitu tuh. Nah itu kan bertanya-tanya hatinya, itu kan penasaran. Coba pertama datang ke sini itu maksudnya apa ya, kan nggak percaya ya yang kayak gituan, Iya. tapi perasaan ada gitu ya. Kan ada. Bingung kan? Iya, kayak merhatiin lah. Dia kayak Iya. merhatiin, tapi ngeliat sosok bener-bener nyata belum. Belum. Oh. Berbayangan ya. Iya, paling kayak ngebayang lah kayak sosoknya kayak gini. Nah, Baru kebayang doang. Nggak kayak mewujud. mewujud gitu enggak. Dulu sebelum datang ke sini gitu. Iya. Nah, pernah ada cerita nggak perasaan
Reza itu diikutin, selalu diikutin, atau pas mau tidur atau pas ini seperti Alam tadi mau tidur pernah ngeliat apa atau apa gitu? Sama sih di Sama. kamar gitu, Sama kayak juga di kamar. lagi main HP gitu. Oh, Kayak ada yang merhatiin. ternyata para bujang itu selalu di kamar selalu berpikirnya yang bermacam-macam ya. Enggak. Enggak ya. Enggak. Enggak. Udah kebukti. Parah. Makanya para bujang itu kebanyakan bergadang gitu. Dia takut di kamar berpikir yang enggak. Bete-nya terus nonton itu. Waduh. Skip. Nah, kok bisa penasaran datang ke Padepokan kita atau ke channel Detektif Misteri? Apa pengen ngebuktiin apa gimana gitu loh? Karena mau tahu sih sebenarnya. Mau tahu ya sebenarnya. Oh, Terus dia tuh ganggu apa enggak? Kalau sekarang mungkin ya, sekarang kan Reza tuh udah mulai berlatih atau mulai gimana ya, menyimbangkan diri. Pernah belum Reza bertanya sendiri kalau dia itu ngeganggu apa enggak yang di kamar itu? Dibilang ngeganggu sih kayaknya enggak, cuma kayaknya seneng dia tuh. Oh, seneng sama Reza. Godain. Centil. Mungkin dia ini ya, apa namanya, cewek ya kayak gitu ya. Iya. Cewek. Gue kira pernah wujud gitu. Wah enggak, takut juga kayaknya tuh. Padahal cantik loh. Aduh. Waduh. Seumuran lah sama Reza itu. Semalam ya. Hah? Malam juga ya. Iya, seumuran. Iya. Dia sama punya bapak punya ibu juga dia itu. Mau kita naik aja ya mobilitasnya ya, karena Usupnya dari tadi buat mediator aja gitu. Kasihan lemes. Wah, satu lagi. Usup tapi apa lagi nih? Tambahan dong. Tambah punya cerita nggak, cerita Iya. tentang horor Apa atau gitu? tentang mistis? Sebenarnya ada sih, cuman bukan di rumah. Bukan di rumah ceritanya tuh. Jalan ke arah mau ke rumah. Oh. Jalan arah mau ke rumah. Itu di saat lagi ramean apa di saat lagi sendiri? Saya kan orangnya suka keluar malam tuh. Jadi pulang ngapain malam, itu? Ngapain itu? Aduh. ya, Cari-cari apa itu? Ringan ya gitu ya. main sama ini bujang satu. Aduh. Aduh, wah. Nah, keluar malam cari makan, otomatis sendiri gitu ya? Iya, pulang tuh sendiri pasti. Oh, sendiri. Jadi satu jalan tuh selalu ngerasa ada yang ngikutin aja gitu. Tapi nengok juga ke belakang. Enggak. Enggak. Kadang sih kalau lagi berani gitu ngeliat spion. Kalau lagi takut mah bablas aja gitu. Oh, bawa motor. Bawa motor. Nah, ya mungkin itu perasaan juga ya, hanya kita main perasaan sih. Emang kalau emang udah rasanya udah tajem, jangankan makhluk ya, orang pun kita bisa ngerasain itu niat jahat apa enggaknya gitu. Kekuatan itu ya di diri kita sendiri. Seperti Yusuf ini, dia hanya perasaan, ada yang ngikutin enggak ya, tapi dia Sugesti. di spion nggak ada gitu ya. Di sebelum mah ada, perasaan dia itu bener ada yang ngikutin. Buktinya dengan cara, coba kamu ingat-ingat pas ada yang ngikutin motor tuh kerasa berat apa gimana gitu. Kalau itu sih nggak terlalu kerasa ya, cuman di badan tuh Berat, berat. cuma nggak di motor, bukan Di di motor. motornya biasa aja sih di Biasa motor. aja. Cuman emang di badan rasanya. Padahal itu kalau zaman ini padahal itu si sosok itu nunggang apa, Naik motor. naik di motor gitu, Bonceng. bonceng. Ceng. Makanya sampai rumah, tapi pas sampai rumah berapa meter hilang, dia terbang gitu, nggak sampai masuk ke rumah gitu gak? Pas kamu berapa meter udah enteng gitu, Iya. badannya udah ringan gitu. Kayak pas waktu itu pernah juga sih, sepanjang jalan tuh merinding parah Merinding. gitu. Tapi udah deket rumah udah Hilang. Itu sebenarnya bukan nakutin ya, dia tuh merasa kasihan juga, merasa sama Usuf tuh merasa kasihan. Kasihannya apa? Dia sendirian di motor tuh, dia sendirian. Maksud si makhluk itu mau nemenin gitu loh, Cantik. mau apa namanya, mau ngawal lah, bahasa kita mengawal nih, kasihan sendirian, saya antar lah gitu tuh. Soalnya makhluk-makhluk yang kayak itu tuh sebenarnya nggak jahat sih, yang jahat tuh pikiran kitanya aja gitu. Makhluk dia tuh kalau dipikir ya, kalau dipikir tuh dia yang seperti Usuf ini, kalau kata Usuf itu merinding, wah dia nakutin saya nih. Sebenarnya nggak nakutin, cuma ngawal, dia tuh ngawal. Cuman ya satu lagi, kalau nggak ingin kayak gitu, kalau kita mau perjalanan jauh sendiri ini punya motor, kalau bisa
jok motor belakang itu ada gundukan, entah tas atau rumput kita taruh di atas diikat gitu. Itu kalau perjalanan jauh. Jadi sangkanya di belakang itu ada penumpangnya, ada yang itu mah ada penumpangnya, udah nggak usah diiniin gitu. Intinya makhluk kayak gitu tuh enggak ngegodain, cuman merasa kasihan dia sendirian gitu. Baik sih sebenarnya makhluk kayak gitu. Dan itu aja ceritanya. Serem juga ya. Tapi dan satu lagi ya makhluk-makhluk ya, tapi nanti next video selanjutnya tentang kita ngebahas tentang kelong wewe. Kelong wewe apa ya? Ya, kolong wewe lah, yang mitosnya suka nyumpet-nyumpetin anak atau suka membawa anak. Nah, di situ saya punya namanya bisa mengartikan kenapa kolong wewe suka ngambil anak. Karena kolong wewe itu bukan jahat. Intinya semua itu nggak jahat, makhluk-makhluk kayak gitu nggak jahat. Hanya pikiran kitanya aja yang terlalu jahat gitu. Oke, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Salam satu Dua dimensi bersama detektif misteri. Aduh, capek juga baca nih.